Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk lebih semangat lagi, kita mulai dengan tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sudah semangat semua ya? Iya. Alhamdulillah untuk kali ini kalian bisa mengikuti pelajaran semua, tidak ada yang absen, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terlebih dahulu kita awali dengan tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian pada bunga. Di sini Bu Guru sudah menggambar bagian-bagian bunga. Yang pertama di sini ada tangkai bunga. Iya, tangkai bunga ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara bunga dengan batang. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada mahkota bunga. Ini adalah mahkota bunga yang sering kita lihat. Warnanya sangat indah sekali. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, ya. Itu fungsinya untuk menarik serangga. Kenapa kok untuk menarik serangga? Nah, nanti serangga tersebut akan membantu pada proses perkembangbiakan secara generatif. Kemudian di sini ada benang sari. Benang sari di sini mempunyai fungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan pada benang sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Kemudian di sini ada putik. Ini putik biasanya terletak pada tengah-tengah di antara benang sari, dan putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian di bawahnya putik itu ada bakal biji, yang mana bakal biji ini nantinya terdapat lembaga di dalamnya. Oke, kita akan belajar lebih lanjut nanti tentang bakal biji dan lembaga. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu terletak pada sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik. Karena proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu diawali dengan proses penyerbukan. Apakah proses penyerbukan tadi? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah baca? Iya, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Ya, melekatnya serbuk sari ini bisa dibantu dengan bantuan angin
Karena serbuk sari ini bentuknya sangat ringan dan rapuh, bisa diterbangkan oleh angin, kemudian bisa menempel pada putik, itu yang disebut dengan penyerbukan. Selain dibantu dengan angin, mungkin bisa dibantu dengan serangga. Nah, itu tadi yang fungsi dari mahkota bunga, menarik serangga. Nah, di situ serangga sebagai perantara serbuk sari menempel pada kepala putik. Jelas ya anak-anak? Jadi penyerbukan itu adalah proses melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian serbuk sari tersebut akan menghasilkan bulu sari yang akan masuk ke dalam bakal biji. Dan di dalam bakal biji ini nantinya akan terjadi yang namanya proses pembuahan. Proses pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik atau kepala putik. Jadi nanti di bakal biji ini akan melebur, itulah yang namanya dengan pembuahan. Dan pembuahan tadi nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot nantinya akan berkembang lagi menjadi bakal biji, dan bakal biji nantinya akan menjadi bakal buah. Di dalam bakal buah nanti akan terdapat yang namanya lembaga, dan lembaga itu adalah bagian yang nantinya akan menjadi tunas dan menjadi tumbuhan baru. Nah, itulah anak-anak pelajaran tentang bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Alhamdulillah, sudah jelas anak-anak? Iya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba nanti kalian Bu Guru beri tugas untuk mengisi tabel. Untuk mengisi tabel di samping bunga ini ada sebuah tabel. Nanti di sini kalian menuliskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jelas ya anak-anak? Ini untuk PR kalian di rumah. Oke, sampai di sini dulu pelajaran Bu Guru pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.